Hai, Assalamualaikum. Makasih sudah mampir untuk klik video ini di channel Aras Punya Cerita. Anak-anak kecil tuh kalau main emang suka lupa waktu ya. Bahkan mereka suka nggak ngeh ya, nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Asik aja gitu main ya, nggak tahu kalau bahaya mengintai di sekitar mereka. Seperti kisah berikut ini. Kisah ini bermula tanggal 26 Maret 1991, ada 6 orang anak yang dia tuh bertetangga di rumah. Kebetulan satu SD juga di SD Seongseo, kota Daegu, kota metropolitan terbesar keempat di Korea. Hari itu mereka libur sekolahnya karena kayak ada pemilu gitu, ada pemilihan kepala daerah yang itu tuh gedung-gedung sekolahnya dipakai, jadi mereka diliburkan. Nah, namanya libur sekolah kan ya, atau biasanya mereka sekolah di hari tersebut, libur ya pasti seneng ya, dan dimanfaatkan untuk main bersama. Nah, dari 6 orang anak ini, mereka tuh main di salah satu rumah temennya yang bernama Jo Hyun. Nah, karena asik bermain, mereka ini berenam kayak bikin suara gaduh gitu, ribut ya namanya anak-anak main. Nah, di situ tuh ada seorang lelaki yang kayak macam kos atau nyewa gitu ya rumahnya. Dia tuh kayak keberisikan gitu. Lalu dia kayak menyuruh pergi gitu ya, mengusir anak-anak ini untuk main aja di tempat lain karena dia tuh terganggu ya keberisikan sama suara anak-anak ini. Lalu ya mereka pergi dari situ dan mereka memutuskan untuk meneruskan mainnya untuk mencari salamander. Jadi memang beritanya tuh katak. Itu sudah kadung tersebar media di sana memberitakan katak. Padahal sebenarnya mereka adalah mencari salamander. Mereka sepakat untuk pergi ke Gunung Waryong yang di situ tuh kayak ada mata air gitu. Yang itu diyakini bahkan banyak salamander di situ. Mereka pergi ke sana, tapi ada satu anak yang pulang dulu ke rumah. Jadi dia tuh belum sarapan, jadi dia nggak ikut. Anak ini bernama Kim Daryong. Jadi dia tadinya main berenam di rumah, lalu ketika ke Gunung Waryong itu dia nggak ikut. Tinggallah 5 orang anak ini yang mereka tuh membawa wadah kaleng dan tongkat kayu untuk mencari salamander. Dan namanya anak-anak kalau sudah main itu kayak lupa waktu ya. Dari siang sampai sore ditunggu mereka nggak pulang juga. Nah sampai malam harinya ternyata mereka nggak pulang juga. Padahal itu Gunung Waryong itu lokasinya dekat ya dengan tempat tinggal mereka. Itu kurang lebih kayak 2 kilometeran gitu. Dan itu juga terletak di belakang bangunan SD mereka. Dan orang tua tuh mulai mencari ya karena ini sudah malam ya, apalagi yang ada kabar ya saat itu kan. Dimulai dicari, semalaman itu nggak didapati kabar mereka, nggak ketemu. Lalu esok paginya kelima orang tua ini melaporkan anak-anaknya yang belum juga kembali kepada kepolisian setempat. Cuma karena waktu itu memang masih rangkaian pemilu ya, jadi polisi tuh nggak bisa maksimal mencari pada saat itu karena mereka tuh lagi pada sibuk gitu. Dan ya udah akhirnya orang tua lah yang nyari dulu ya sampai hari-hari berikutnya barulah dicari lebih intensif sama polisi ini karena memang hari-hari berlalu tuh tetap anak-anak ini nggak pulang juga. Pencarian hari demi hari ternyata tidak juga membuahkan hasil sampai berita ini kedengeran ke presidennya saat itu yaitu Roh Tae-woo yang langsung memerintahkan ribuan polisi untuk mencari keberadaan anak ini. Bahkan ditambah dengan sukarelawan. Bahkan ada sayembaranya seharga kurang lebih 42 juta won untuk siapa saja menemukan kelima anak-anak ini. Hari demi hari berlalu, pencarian anak-anak ini tidak juga membuahkan hasil. Padahal itu sudah melibatkan segitu banyak orang ya, udah ribuan orang-orang diterjunkan untuk mencari keberadaan anak ini dan Gunung Waryong itu kayak udah disisir gitu. Sampai 500 kalian dicari gitu ya kayak muter naik turun gitu ya semuanya itu segala lokasi tuh kayak nggak ada deh yang kelewat untuk disisir karena ya kebetulan yang mencari juga ribuan orang itu tetap nggak ketemu sampai akhirnya tahun-tahun berganti sampai di tanggal 26 September 2002 ada seorang lelaki yang mencari kayak biji atau buah pohon ek gitu ke Gunung Waryong. Nah tiba-tiba dia tuh menemukan ada tulang-tulang kerangka yang kayak posisinya tuh ngumpul gitu ya di atas tanah gitu kayak tergeletak begitu aja di atas tanah. Lalu dia memberitahukan kepada kepolisian setempat. Nah setelah diselidiki lebih lanjut oleh tim dokter forensik dari Universitas Gyeongbu didapati kepastian bahwa tulang-tulang kerangka ini adalah tulang milik anak-anak yang hilang 11 tahun lalu. 5 orang anak ini ternyata sudah jadi tulang-tulang ya, mereka sudah tewas. Tapi pertanyaan selanjutnya muncul, kenapa 11 tahun gitu ya baru ada tulangnya dan lokasi tempat penemuan tulang-tulang kerangka itu udah disisir gitu 11 tahun lalu itu sampai 500-an kali ya karena ribuan juga orang yang mencari itu nggak ada. Kenapa tiba-tiba muncul?
Dan polisi tuh saat itu menyimpulkan mereka nih kedinginan, hipotermia kali ya, jadi mereka tuh tewas pada saat itu. Dan ditemukan juga dalam kondisi yang berpelukan, berdekatan. Jadi nggak berpisah-pisah, nggak berserakan gitu tulang-tulangnya. Cuma dari pihak orang tua tuh nggak menerima begitu aja ya keterangan tersebut. Mereka yakin banget anaknya tuh nggak kedinginan. Apalagi kemudian dibilang tersesat. Karena itu tuh deket banget gitu, gunung dengan rumah mereka tuh deket, dan mereka tuh biasa beraktivitas, mereka biasa main ke situ, nggak mungkin mereka tuh tersesat. Bahkan ada juga yang menuduh orang tua ini kali yang membunuh sengaja lalu menguburkan anaknya. Gila sih ya, orang lagi kehilangan anak lalu dituduh mereka juga yang bunuh gitu. Kemudian penelitian lebih lanjut ya dilakukan, lalu didapatilah di salah satu tulang tengkorak anak-anak ini terdapat 3 lubang. Jadi ada lubang kayak peluru gitu, yang 2 lagi lubang kayak bekas senjata tajam. Belum lagi di kerangka lainnya, kayak ada retak-retak di atas tulang mata, ada juga tulang lengan yang pecah. Lalu didapati kesimpulan anak-anak ini kayaknya ada yang bunuh deh. Bahkan kemudian penelitian forensik lebih lanjut mengungkap anak-anak ini dibunuh seperti pakai senjata tajam kayak celurit, dan itu tuh dibunuh dengan cepat gitu. Kayak dipukulin dengan cepat, kayak membabi buta, seperti orang ini kayak yang lagi marah banget. Ya ampun, tega banget ya. Saat ditemukan juga mereka tuh kayak ketutup gitu, ketutup jaket atau sweater mereka kepalanya. Jadi kayak macam ditutup dulu terus dipukulin gitu ya. Wah. Jadi saat ditemukan 11 tahun kemudian itu tulang-tulang kerangkanya tidak diketemukan pelaku, dan motifnya dia membunuh anak-anak ini. Sampai kemudian 15 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, kasus ini sudah melewati batas kadaluarsanya. Jadi di Korea itu kalau 15 tahun sebuah kasus tidak terungkap, nggak ketahuan pelakunya, nggak ketahuan motifnya, itu hukum negara tidak bisa lagi melanjutkan, tidak bisa lagi dilakukan penyelidikan. Kalaupun satu saat ketemu pelakunya, itu nggak bisa dihukum. Nah, karena kasus ini saat itu mendapati begitu banyak perhatian, lalu ada tekanan dari lembaga kayak swadaya masyarakat gitu ya setempat yang menginginkan undang-undang ini direvisi aja deh, karena itu tuh merugikan korban. Ada banyak kasus di luar sana yang itu tidak terpecahkan belasan tahun. Nah, ketika ketemu sudah lewati batas 15 tahun tuh nggak bisa diproses, dan itu sangat merugikan korban-korbannya. Kabarnya undang-undang tentang pembatasan masa kriminal ya 15 tahun itu sudah dicabut. Tanggal 25 Maret 2004 mereka pun dikuburkan dengan layak, dan kasus ini kasus yang terkenal dengan sebutan Frog Boys atau anak-anak katak, menjadi ide dimunculkannya 2 buah film untuk mengenang mereka, Comeback Frog Boys dan Children. Sampai sekarang kasus ini tidak terungkap, bahkan sampai dibuat film dokumenternya. Nah, di dalam film dokumenter itu ada dugaan-dugaan kenapa anak ini dibunuh. Dikabarkan tempat mereka bermain saat itu tuh dekat dengan camp militer. Ada dugaan anak-anak ini dibunuh oleh personel militer setempat karena adanya lubang bekas peluru di salah satu tengkorak anak-anak itu. Dan yang lainnya yang 4 dipukuli secara membabi buta. Tapi ya tetap aja nggak tahu yang sebenarnya kayak apa. Karena sampai saat ini kasus itu masih gelap, nggak ketahuan siapa pelakunya, apalagi motifnya membunuh. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih.